Nah, buat kalian yang ingin mendaftar program bantuan produktif usaha mikro, kecil dan menengah, pendaftaran tahap 2 bantuan UMKM ini dilakukan secara offline. Nah, di sini saya akan kasih gambaran atau langkah-langkah untuk alur pendaftarannya secara offline ini pemirsa ya. Nah, jadi kalian di sini wajib datang ke Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten atau kota kalian masing-masing. Kemudian apa saja berkas yang harus dibawa ke Dinas Koperasi atau UMKM tersebut? Nah, yang pertama di sini ada KTP asli. Ini persyaratan umum pemirsa ya yang harus kalian bawa. Yang pertama KTP asli, kemudian yang kedua SKU atau surat keterangan usaha. Nah, ini tidak wajib, tetapi kalau kalian memiliki surat tersebut, alangkah baiknya kalian bawa, tidak masalah, lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi usaha mikro. Nah, ini misalnya tentang usaha kalian, entah itu misalnya bengkel ataupun jahit, dagang gorengan dan lain-lain. Nah, itu nanti kalian bisa tulis di kertas tentang deskripsi usaha mikro kalian. Nah, setelah berkas atau data kalian sudah kalian siapkan, di sini nanti kalian akan dikasih berkas atau formulir yang harus kalian isi. Formulir tersebut itu dari Dinas Koperasi pemirsa ya. Itu formulir pendaftaran yang harus kalian isi. Nah, di dalam formulir tersebut, di situ nanti ada beberapa yang harus kalian isi, yaitu yang pertama nomor induk kependudukan atau NIK KTP kalian. Kemudian ada nama lengkap, lalu alamat tempat tinggal sesuai KTP. Kemudian yang keempat itu bidang usaha. Nah, kalian bisa tentukan atau sesuaikan dengan bidang usaha kalian, misalnya dalam fashion atau yang lain ya. Itu kalian bisa tulis nantinya. Kemudian yang nomor 5 yaitu nomor telepon. Karena jika nanti kalian lolos, itu akan dapat informasinya melalui nomor telepon atau nomor WA yang terdaftar pemirsa ya. Nah, di sini tidak boleh diwakilkan pemirsa ya. Jadi yang mendaftar ke koperasi itu wajib yang memiliki usaha tersebut dengan membawa KTP asli dan persyaratan umum lainnya. Jadi tidak boleh diwakilkan. Kemudian setelah nanti kalian selesai mengisi formulir tersebut, itu biasanya ada yang langsung dikumpulkan atau ada beberapa yang misalnya berkasnya kurang lengkap. Itu nanti bisa dilengkapi terlebih dahulu. Setelah lengkap bisa dibawa ke Dinas Koperasi tersebut pemirsa ya. Nah, di sini untuk menentukan kalian lolos atau diterima pendaftarannya atau tidak, itu dari pemerintah pusat pemirsa ya. Di sini Badan Koperasi daerah ini itu hanya sebagai penyalur saja. Untuk penentuan kalian diterima atau tidak itu dari pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan pendaftaran tetapi belum mendapatkan notif SMS, nah itu bisa jadi usaha mikro kalian itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi tidak lolos di pendaftaran ini karena ketentuan dan keputusan yang memiliki wewenang penuh itu dari pemerintah pusat pemirsa ya. Kemudian setelah semua formulir sudah diisi, sudah diberikan ke pihak Dinas Koperasi, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini kalian tinggal menunggu informasi dari Dinas Koperasi atau UMKM atau SMS dari bank penyalur. Biasanya di sini rata-rata yang sudah dapat itu dari Bank BRI. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan notif atau SMS dari bank penyalur, Bank BRI, itu artinya kalian lolos. Kemudian nanti biasanya peserta yang lolos itu akan dikumpulkan di Dinas Koperasi terlebih dahulu.
dikasih beberapa masukan dan juga nasihat dari pihak dinas koperasi. Kemudian nanti akan diarahkan ke pihak bank untuk proses pencairannya. Jadi kalian tinggal tunggu saja informasinya dari dinas koperasi atau UMKM setelah kalian melakukan pendaftaran di dinas koperasi tersebut.